Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk materi pada minggu ini kita masih akan membahas mengenai alur kerja atau gambar kerja pembuatan prototipe produk. Jika minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi gambar, kemudian sasaran dalam membuat gambar, kemudian ada standar gambar, kemudian tujuan gambar dan sifat-sifat gambar. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai peralatan yang digunakan untuk menggambar. Nah, kita langsung saja membahas mengenai peralatan yang digunakan untuk menggambar. Jadi sejak dahulu kala itu para penemu menjadikan gambar sebagai salah satu media untuk mewujudkan berbagai ide menjadi sebuah produk yang nyata. Nah, tapi sampai saat ini gambar masih menjadi media yang sangat efektif dalam menuangkan ide untuk diproses menjadi sebuah suatu produk. Nah, berbagai jenis bangunan seperti rumah, pabrik, ada jembatan, rumah kaca, itu didesain melalui media gambar sebelum dibuat. Begitu pula dengan aneka alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, kereta, pesawat, dan lain sebagainya. Sebelum adanya komputer, perancangan sebuah produk itu dikerjakan secara manual. Nah, dengan menguasai menggambar secara manual akan dapat menggambar dimanapun tanpa harus terkendala dengan fasilitas atau media yang digunakan. Adapun peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk membuat gambar teknik itu antara lain ada yang namanya kertas gambar. Nah, kertas yang biasa digunakan untuk membuat gambar teknik itu adalah kertas gambar berwarna putih yang permukaannya tidak kasar. Apabila kertas gambarnya itu kasar, akan sulit untuk menarik garis lurus dengan menggunakan tinta. Adapun jenis kertas gambar yang biasa digunakan pada gambar teknik itu terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada kertas bagan. Nah, kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari hasil pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya. Kemudian ada kertas putih tebal, yaitu kertas gambar biasa yang sering digunakan untuk membuat gambar dengan skala dan ukuran yang sebenarnya. Dan yang ketiga ada kertas kalkir, yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Kemudian yang kedua itu ada pensil gambar. Nah, pensil gambar ini adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan gambar teknik dasar. Pensil gambar ini terdiri dari batang pensil dan isi pensil. Terdapat beberapa jenis pensil gambar, di antaranya yaitu yang pertama pensil gambar berdasarkan bentuk, itu ada dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pensil batang dan pensil mekanik. Pensil batang ini adalah pensil yang sering kita gunakan seperti biasanya, sedangkan pensil mekanik itu yang harus diisi dengan isi yang kecil. Biasanya diameternya itu yang mekanik 0,3 mm, ada 0,5 mm dan 1,0 mm. Kemudian pensil gambar berdasarkan kekerasan. Nah, pensil gambar yang diproduksi pabrik itu mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda.
Tingkat kekerasan tersebut itu dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris seperti F untuk firm, H untuk hard, dan B untuk black. Tingkat kekerasan pensil itu memberikan perbedaan pada tebal dan tipis garis yang dihasilkan. Tingkat kekerasan pensil yang ada di pasaran itu dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri ya. Pensil yang keras itu mulai dari 4H sampai 9H. Semakin besar angkanya itu semakin keras. Kemudian kalau yang sedang ada 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Jadi semakin turun semakin lunak. Sedangkan untuk pensil lunak itu mulai dari 2B, 3B, sampai 7B. Semakin besar angkanya 7B itu pensilnya semakin lunak. Nah, untuk belajar menggambar itu dianjurkan menggunakan pensil dengan tingkat kekerasan H dan 2H, di mana H digunakan untuk menggambar garis yang tipis dan 2H itu untuk menebalkan garis. Nah, untuk mendapatkan garis dengan ketebalan yang merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil batang sewaktu menarik garis itu harus dimiringkan 60 derajat. Dan selama menarik garis, pensil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Itu tekniknya. Kemudian alat yang berikutnya ada yang namanya penggaris T. Nah, penggaris T ini terdiri dari dua bagian mistar panjang dan bagian kepala berupa mistar pendek tanpa ukuran yang bertemu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian ada penggaris siku. Penggaris siku ini terdiri dari satu penggaris segitiga bersudut 45 derajat, 90 derajat, dan 45 derajat. Dan satu buah penggaris bersudut 30 derajat, 90 derajat, dan 60 derajat. Nah, sepasang penggaris segitiga ini digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, kemudian sudut-sudut istimewa, dan garis yang saling tegak lurus. Yang berikutnya ada jangka gambar, yaitu alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung dari batang pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran dan yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garisnya. Kemudian ada mal gambar. Mal gambar ini digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam mengerjakan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, bisa juga elip, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Nah, mal yang beredar di pasaran saat ini itu banyak terbuat dari plastik dan mika bening yang ukurannya dibuat berdasarkan standar. Kemudian ada yang namanya rapido. Rapido ini adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Rapido ini memiliki bermacam-macam ukuran, di mana menunjukkan ketebalan garis yang dihasilkan bisa mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2,0 mm. Untuk memudahkan pemilihan pen, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Salah satu bentuk rapido dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian yang terakhir itu ada papan dan meja gambar. Nah, papan dan meja gambar ini harus mempunyai permukaan yang rata, lurus, dan licin agar penggaris T dapat digeser. Nah, ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah panjangnya 1265 mm dan lebar 915 dan tebalnya 30 mm. Nah, meja gambar ini juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran kertas A0 dan A1.
Bahan papan gambar ini terbuat dari urat kayu yang halus dan tidak terlalu keras maupun terlalu lunak. Nah, jenis kayu yang sering digunakan itu adalah jenis kayu pohon cemara, linde, dan pelupir. Kemudian kita masuk ke nomor 7, yaitu proses pembuatan prototipe produk menggunakan 3D printing dan secara manual. Nah, salah satu kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik itu adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototipe akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan secara aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Nah, di sini terdapat dua teknik dalam membuat prototipe, yaitu menggunakan teknik konvensional, yaitu manual, dan yang kedua menggunakan teknik 3 dimensi atau 3D printing. Kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu yang konvensional, yaitu alur kerja pembuatan prototipe secara konvensional. Nah, untuk mengetahui suatu alur kita harus lihat dulu produknya apa. Nah, di sini untuk prototipe produknya kita membuat lampu hias, di mana bahannya berupa limbah botol minuman. Kemudian alat yang digunakan itu antara lain ada gunting, karter, penggaris, dan pensil, serta lem uhu dan lem kuning sebagai perekatnya. Adapun proses atau alur kerja pembuatan prototipe adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat perancangan gambar pola. Langkah yang pertama adalah pola gambar untuk bagian atas lampu hias menggunakan botol minuman yang memiliki ukuran besar, yaitu 1 sampai 1,5 liter. Gambarnya bisa dilihat di sampingnya ya, gambar polanya. Kemudian langkah kedua, pola gambar bagian bawah lampu hias dengan menggunakan kertas tempat CD dan botol minuman yang ukuran lebih kecil. Jadi ini menggunakan botol minuman yang berbeda dengan ukuran yang lebih kecil. Contoh polanya bisa dilihat di gambar sampingnya. Langkah yang ketiga yaitu gambar desain akhir prototipe lampu hias bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Sehingga bentuk dari gambar prototipenya bisa dilihat di gambar sampingnya, itu sudah jadi ya, ada warnanya. Nah, berdasarkan gambar pola dari prototipe tersebut dapat diperoleh alur kerja dalam pembuatan produk lampu, yaitu sebagai berikut. Jadi dimulai dengan menggambar kerja atau alur kerja ya, kemudian dibagi menjadi dua, membuat pola pada botol dan memotong pola. Nah, setelah keduanya jadi, kemudian dicat, kemudian dirakit. Jika sudah sesuai, maka jadilah suatu produk. Kalau tidak sesuai, maka harus digambar kembali. Begitu seterusnya. Kemudian kita masuk pada teknik yang kedua, yaitu alur kerja pembuatan prototipe secara 3 dimensi printing. Nah, 3D printing itu adalah sebuah printing yang menampilkan data dalam bentuk cetakan. Namun berbeda dengan printing biasanya yang mencetak data dalam sebuah kertas ataupun lembaran lainnya. Dengan teknologi dari 3D printing, sebuah perusahaan itu dapat membuat sebuah prototipe tanpa harus menghabiskan bahan baku ataupun material. Karena sehabis seorang desainer menggambar objek 3D, mereka akan bisa langsung mencetak hasil desain mereka
dengan printer dan langsung mengetahui kira-kira apa saja kekurangan dari desain yang telah mereka buat. Nah, adapun cara kerja 3D printing itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk membuat prototipe 3D, aplikasi yang digunakan itu adalah CAD, yaitu Computer Aided Design, di mana prinsip utama untuk pencetakan printer 3 dimensi yaitu membutuhkan data yang berbentuk 3 dimensi juga, atau yang disebut dengan data digital 3 dimensi. Nah, CAD ini merupakan aplikasi yang mampu menampilkan data dalam 3 dimensi. Sebenarnya ada beberapa metode yang digunakan dalam membuat printer 3 dimensi. Metode kerja printer 3 dimensi yang digunakan itu adalah yang menggunakan aplikasi, di mana cara kerjanya yaitu bahan pengikat yang digunakan pada printer 3 dimensi ini menggunakan bubuk kering yang dipadukan dengan suatu bahan perekat berbentuk cairan. Pencampuran ini memungkinkan printer untuk dapat membuat lapisan demi lapisan sehingga menjadi sebuah objek yang nyata. Kemudian yang kedua, alur kerja pembuatan prototipe 3D. Adapun alur kerja pembuatan prototipe dengan 3D printing itu adalah sebagai berikut. Yang A, yaitu masukkan contoh benda yang akan dibuat. Kemudian scan benda tersebut. Setelah itu mengedit gambar hasil scan, dan apabila sudah selesai mengedit gambar bisa melakukan machining dengan percampuran bahan, yaitu bubuk plastik dan bubuk warna. Adapun bagan alur pembuatan prototipe 3D adalah sebagai berikut ya. Jadi bahan baku dan contoh benda ini di-scan dulu. Kemudian setelah di-scan benda lalu dilakukan pengeditan gambar atau bisa langsung ke proses machining. Setelah itu didapatlah hasil laporan. Nah, setelah hasil laporan baru didapatlah berupa benda di situ. Nah, tentunya dengan adanya teknologi ini, sebuah desain dapat langsung diwujudkan ke dalam bentuk aslinya dengan perantara komputer. Nah, bila pada teknologi konvensional atau manual itu harus melalui proses yang panjang dan rumit. Dengan teknologi komputer ini, kerumitan dan proses yang panjang itu tidak lagi terjadi. Printer 3D memutus mata rantai cetakan yang cenderung lebih rumit. Jadi sebuah benda dapat langsung dibuat satu persatu dengan metode 3D printing ini. Nah, mungkin materi alur kerja atau gambar kerja saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.